Jadi ajaran yang benar harus selalu dijunjung tinggi dan dipegang oleh gereja di segala zaman. Sebab sampai Yesus datang kedua kali, para pengajar sesat akan silih berganti datang untuk mengacaukan gereja dengan ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan. Ada salah satu contoh yang sangat luar biasa dalam menghadapi ajaran sesat. Salah satu dari sekian banyak contoh di masa yang lalu yang bisa saya sebutkan ialah Athanasius, di mana dalam bahasa Latin Athanasius mengatakan contra mundum, yang artinya melawan dunia. Pada waktu itu, ketika ajaran sesat sangat-sangat mempengaruhi gereja, Athanasius memiliki prinsip bahwa sekalipun besok orang-orang mengikuti pengajaran sesat, dia tetap akan bertahan kepada ajaran yang benar dan tidak akan pernah berhenti melawan ajaran sesat. Dan yang perlu diketahui, iman Kristen bukanlah aliran kepercayaan yang muncul di ruang hampa atau tiba-tiba ada. Melainkan sebaliknya, kekristenan muncul dengan latar belakang konteks sejarah yang sangat kuat. Sehingga apapun yang ada di dalam kekristenan, termasuk pengajarannya, itu dapat kita telusuri sampai ke akar-akarnya. Dan memang pengajaran apa yang diimani dalam kekristenan itu langsung diturunkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diajarkan kepada para rasulnya, para rasul kepada murid-muridnya, dan murid-murid dari para rasul ini kemudian kepada murid-muridnya yang selanjutnya, dan seterusnya begitu sampai kepada gereja sepanjang zaman sampai pada hari ini. Sehingga berbicara pengajaran, kita diberikan satu standar yang kuat yang langsung dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga pengajaran inilah yang akan menjadi tolak ukur bagi gereja di zaman sekarang untuk mengukur siapa dia, siapapun ketika mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dipegang gereja di segala zaman, maka dengan mudah kita di zaman sekarang ini untuk mengatakan orang-orang tersebut adalah pengajar-pengajar sesat. Dan salah satunya yang dapat kita jadikan rujukan dari pengajaran kekristenan di masa yang lalu ialah apa yang telah dirumuskan, dipahami dan diimani oleh bapak-bapak gereja. Namun, para pengajar sesat yang muncul sekarang ini, apakah mungkin mereka kurang baca atau tidak tahu sama sekali, atau mereka merasa lebih hebat dari bapak-bapak gereja ini, sehingga seringkali ketika ajaran mereka dikatakan keliru ataupun sesat, maka mereka selalu membentengi diri dengan argumentasi-argumentasi yang kurang berpendidikan, dengan mengatakan jangan percaya bapak-bapak gereja, tetapi kembali kepada Alkitab. Nah, inilah sebenarnya argumentasi orang yang tidak berpendidikan dan orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana perjalanan iman Kristen di sepanjang sejarah. Kalau mereka mengatakan jangan percaya bapak-bapak gereja, kemudian kembali kepada Alkitab, apakah bapak-bapak gereja ini tidak menggunakan Alkitab? Tentunya jawabannya tidak. Bahkan bapak-bapak gereja adalah orang-orang yang dekat langsung dengan para pendengar dari rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka secara sumber ajaran lebih memenuhi syarat daripada para pengajar sesat yang hidup di zaman sekarang ini. Apa pangkat orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini untuk mengatakan jangan pakai argumentasi bapak-bapak gereja? Padahal argumentasi bapak-bapak gereja lebih kuat dengan penafsiran dari para pengajar sesat yang muncul di zaman sekarang ini. Apa pangkat mereka? Apa kehebatan mereka? Bahkan mereka orang-orang yang terpisah setidaknya 2000 tahun dari zaman di mana Kristus itu ada. Tiga hal ini akan memberikan pengetahuan kepada jemaat yang hidup di zaman sekarang mengapa pandangan bapak-bapak gereja perlu dijadikan rujukan, sebab merekalah orang-orang yang membaca Alkitab dengan langsung diajarkan oleh para rasul-rasul Kristus. Yang pertama, mereka saksi mata dari ajaran Kristus. Bapak gereja ini bukan orang-orang jebolan sekolah tinggi teologi abal-abal, namun mereka diajarkan atau dididik langsung dari para pendengar rasul-rasul. Contohnya ya, seperti
Irenaeus dari Smyrna itu adalah murid langsung dari Polikarpus yang adalah murid dari Rasul Yohanes, Rasul Kristus. Jadi, ajaran yang dipegang dan diimani oleh bapak-bapak gereja ini adalah langsung dari sumber primer ajaran Kristus. Sehingga apa yang mereka ajarkan merupakan turunan dari ajaran Kristus yang tidak mungkin salah. Sehingga apa yang mereka katakan itu berdasarkan pada Alkitab. Jadi, kita yang hidup di zaman sekarang ini janganlah merasa lebih paham ajaran Kristen dari bapak-bapak gereja yang hidup di zaman dekat dengan para rasul. Apalagi orang-orang zaman sekarang ini, kekristenan zaman sekarang ini miskin literatur dan tidak memiliki kemampuan di dalam memahami teks Alkitab, dan bahkan juga ada penyakit kurang baca tapi merasa sok tahu. Dan akhirnya mereka menolak pandangan bapak-bapak gereja sebagai sumber yang patut untuk dipertimbangkan, hanya menunjukkan ketidakpahaman terhadap perkembangan gereja dan ajarannya. Jadi, argumentasi kita yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh gereja di masa lalu tentunya tidak dapat dipegang sebagai sebuah kebenaran atau tidak dapat dijadikan perbandingan, sebab ajaran Kristen itu setidaknya sebelum abad ke-6 itu sudah selesai dirumuskan berkaitan dengan ajaran utama Kristen. Yang kedua, mereka rela mati demi ajaran Kristus. Para pengajar sesat seperti Oneness, Saksi Yehova, dan koloni-koloni mereka tidak dapat dibandingkan dengan bapak-bapak gereja dalam hal militansi mempertahankan ajaran mereka yang sehat. Dan memang tidak pernah ada catatan di dalam sejarah para pengejar sesat ini berani mati demi ajaran mereka. Dan hal yang sebaliknya ditunjukkan oleh gereja di masa lalu, termasuk di era bapak-bapak gereja. Mereka rela mati demi ajaran Kristus. Dan bahkan satu hal yang sangat unik, para penguasa yang sangat kejam waktu itu sepertinya tidak tertarik untuk menganiaya atau memburu para pengajar sesat. Tetapi para penguasa yang jahat ini lebih bersemangat, lebih tertarik untuk memburu para pengajar yang mengajarkan ajaran Kristus. Dan ini sudah dinubuatkan Yesus bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memberikan nyawanya demi imannya kepada Yesus. Ini fakta yang tidak dapat dibantah dan tidak pernah ada catatan pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran sesat. Mereka ini rela mati demi ajaran mereka. Yang ketiga, mereka merumuskan ajaran Kristus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, setidaknya ada 7 konsili ekumenis untuk menunjukkan bagaimana reaksi gereja terhadap ajaran yang sesat. Seperti Arius, Sabellianisme, kemudian Apulianerisme, dan Nestorian, dan masih banyak lagi. Para pengajar sesat di waktu itu sudah ditentang dan dibuktikan bahwa ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Sehingga suksesi para rasul ini itu menjadi warisan yang sangat berharga bagi gereja di sepanjang zaman. Karena gereja menerima satu standar, gereja menerima satu tolak ukur dari ajaran yang sehat untuk diajarkan kepada umat. Mengapa perlu perumusan ajaran pada waktu itu? Ya tentu saja karena ada para penyesat yang selalu menyusup ke dalam gereja untuk merusak apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan itu memang sudah dibahas dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Dan betapa lebihnya lagi, kita yang hidup 2000 tahun dari para rasul, kemudian para bapak-bapak gereja, menghadapi ajaran sesat. Tentunya ajaran-ajaran ini akan terus ada di tengah-tengah gereja dan bahkan akan merusak gereja kalau gereja tidak memandang hal ini sebagai persoalan yang serius. Sehingga yang menjadi kesimpulan saya, ajaran dan pandangan bapak-bapak gereja tentunya berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan bukan hanya itu saja, bapak-bapak gereja diberikan kesempatan yang sangat berharga yang tidak pernah akan dialami oleh gereja-gereja di zaman selanjutnya sampai sekarang ini, di mana
bapak-bapak gereja diajarkan langsung oleh orang-orang yang menerima pengajaran langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dengan menolak pandangan bapak-bapak gereja seperti yang dilakukan oleh para penyesat di zaman sekarang ini, itu hanyalah mempertegas betapa sesatnya mereka dan tidak tahu dirinya para pengajar sesat di zaman sekarang ini. Dominus omnium dedit, Apostolis suis potestatem evangelii solideo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.